멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memecahkan materi pokok yang pertama, yaitu standar deviasi dan varians. Standar deviasi sering juga kita kenal sebagai simpangan baku. Di dalam ilmu ataupun dunia statistika, standar deviasi sering juga dikatakan sebagai simpangan baku yang merupakan satuan ukuran penyebaran frekuensi dan tendensi dari sentralnya. Sementara varians itu sendiri itu bisa dikatakan sebagai data tunggal. Artinya satuan ukuran penyebaran variabel kontinu yang menunjukkan kuadrat dari standar deviasi. Kedua ini sangat memiliki hubungan yang begitu efisiensi. Artinya varians bisa diketahui penyebaran variabel kontinu yang menunjukkan kuadrat dengan standar deviasi yang menunjukkan penyebaran frekuensi dan tendensi pada sentralnya itu sendiri. Nah, dalam menghitung data standar deviasi dan juga varians, maka beberapa rumus yang telah diterapkan di sini. Yang pertama yaitu data tunggal berdasarkan deviasi. Standar data tunggal berdasarkan deviasi ini memiliki rumus atau form yang merupakan satuan S sama dengan akar dari sigma X1 dikurang rata-rata kuadrat per panjangnya data N dikurang 1. Itu adalah rumus daripada standar deviasi dalam pengukuran data tunggal berdasarkan deviasi. Nah, sementara untuk varians itu sendiri, seperti yang telah saya katakan demikian tadi, bahwasanya itu adalah kuadrat, maka S kuadrat sama dengan sigma dikali X1 dikurang X rata-rata itu satuannya kuadrat per N dikurang 1. Nah, dalam perhitungan juga data tunggal berdasarkan angka mentah, maka sebagai rumus daripada standar deviasi itu sendiri adalah di mana S sama dengan akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per banyaknya data atau N dikali N dikurang 1. Nah, sementara untuk varians itu sendiri itu adalah S kuadrat sama dengan N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N banyaknya data dalam kurung N dikurang 1. Nah, dalam menghitung juga data bergolong berdasarkan deviasi, maka kita memperoleh dapat kita hitung melalui rumus dari standar deviasi sebagai satuan S sama dengan akar dari sigma F1 dikali X1 dikurang X rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Nah, dalam perhitungan juga varians S kuadrat sama dengan sigma F1 dikali X1 dikurang X rata-rata kuadrat per N dikurang 1. Nah, dalam juga menghitung jumlah data bergolong berdasarkan angka mentah, maka rumus daripada standar deviasi itu sendiri adalah S sama dengan akar dari banyaknya data N sigma F1 kali X1 kuadrat dikurang sigma F1 dikali X1 kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, sementara untuk formula ataupun rumus varians itu sendiri dalam perhitungan data bergolong berdasarkan angka mentah memperoleh rumus sebagai S kuadrat sama dengan N dikali sigma F1 X1 kuadrat dikurang sigma F1 dikali X1 kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, untuk data bergolong juga dapat
dihitung standar deviasi sebagai S sama dengan akar dari P kuadrat kurang kurawal dari N dikali sigma F1 CI kuadrat dikurang sigma Fi dikali CI kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, sementara untuk varians itu sendiri, maka itu diperoleh rumus sebagai dalam menghitung data bergolong atau cara sandi atau simbol, maka diperoleh sebagai S kuadrat sama dengan P dalam kurung kurawal N dikali sigma Fi dikali CI kuadrat dikurang sigma Fi dikali CI kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, itulah beberapa rumus daripada perhitungan standar deviasi dan juga varians dalam data tunggal berdasarkan deviasi, data tunggal berdasarkan angka mentah, data bergolong berdasarkan deviasi, data bergolong berdasarkan angka mentah, dan data bergolong cara sandi atau simbol. Nah, untuk lebih mendalami materi selanjutnya, maka presenter yang kedua, Calvin Daly, akan memecahkan beberapa contoh soal atau sebagai sampel bagi kita dalam mengetahui bagaimana cara pengerjaan dan juga menghitung data standar deviasi dan juga varians dalam dunia statistika. Terima kasih teman-teman atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik teman-teman, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Sekarang kita masuk pada aplikasi rumus menghitung standar deviasi data tunggal berdasarkan deviasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Holland of Daily, NIM 182108040, kelas C semester 5. Nah, pada pembahasan kali ini teman-teman, kita akan masuk pada subbab, yaitu aplikasi rumus menghitung standar deviasi data tunggal berdasarkan deviasi. Nah, di sini telah diketahui bahwa xi adalah jumlah awal, xi min x atau xi dikurang x, dan xi dikurang x pangkat 2. Jadi di sini kita telah membagi 3 kolom, yaitu kolom pertama xi, kolom kedua xi dikurang x, dan kolom ketiga xi dikurang x pangkat 2. Nah, teman-teman, di sini jumlah xi telah diketahui bahwa 45, dan xi dikurang x sama dengan jumlahnya xi dikurang x sama dengan 45. 45 berasal dari jumlah yang xi yang diketahui dari awal, dikurang 64 sama dengan min 19. Sekali lagi, jumlah dari xi dikurang x sama dengan 45 dikurang 64. 45 berasal dari jumlah dari atas, dikurang x, yaitu x adalah totalitas semua x adalah 64, sama dengan min 19. Jadi pada kolom ketiga, xi dikurang x kuadrat sama dengan hasil dari pengurangan antara xi dan x, yaitu 19, min 19. Min 19 pangkat 2 sama dengan 361. Nah, kemudian 5 diketahui xi 56 dikurang 64. 64 dari mana? Karena 64 adalah jumlah dari x tadi. 6 dikurang 64 sama dengan min 8. Min 8 pangkat 2, yaitu 64. Kemudian diketahui xi 69. 69 dikurang 64 sama dengan 5. 5 pangkat 2 berarti 25. Selanjutnya diketahui jumlah xi 70. Xi nya dikurang x, 70 kurang 64 sama dengan 6, dan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berikutnya diketahui jumlah xi 80. 80 kurang 64 sama dengan 16. 16 pangkat 2 berarti 256. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah keseluruhan dari xi adalah teman-teman 320. Dan jumlah dari xi dikurang x pangkat 2 sama dengan 742. Kemudian di sini bisa disimpulkan bahwa rumus dari data tunggal berdasarkan deviasi diketahui standar deviasi dengan simbol S dan varians dengan simbol S pangkat 2. S dikurang akar dari 742 per 5 kurang 1. Nah, di sini sama 742 per 5 kurang 1
adalah 13,62. Nah, dengan variansnya simbol S pangkat 2, S pangkat 2 742 per 5 kurang 1 sama dengan 185,50. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sendiri Yardiano Eftara Panwaruhu akan melanjutkan menjelaskan sedikit dari salah satu subtopik tentang aplikasi rumus menghitung standar deviasi data tunggal berdasarkan angka mentah dan aplikasi rumus menghitung standar deviasi data bergolong berdasarkan deviasi. Jadi untuk yang pertama terdapat 3 kata kunci yang pertama standar deviasi data tunggal dan angka mentah. Standar deviasi. Seperti yang telah disebutkan oleh presenter pertama, standar deviasi adalah satuan ukuran penyebaran frekuensi dari tendensi sentralnya. Kemudian data tunggal merupakan suatu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing dan belum tersusun ke dalam 2 kelas interval. Sementara angka mentah suatu angka atau data yang dikumpulkan dan masih belum mengalami proses pengolahan apapun. Nah, untuk lebih jelasnya mari masuk ke dalam rumus untuk data tunggal berdasarkan angka mentah, yang dimana S sama dengan akar N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI kuadrat per N kali N dikurang 1 dengan keterangan S merupakan suatu standar deviasi, N merupakan jumlah data, sigma merupakan kelas atau berapa masing-masing kelasnya, kemudian XI yaitu skor yang diperoleh, dan selanjutnya juga terdapat varians dari data tunggal berdasarkan angka mentah dengan simbol S pangkat 2 sama dengan N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 per N kali N dikurang 1, di mana S pangkat 2 merupakan varians, N merupakan jumlah data, sigma adalah kelas yang ada, XI pangkat 2 merupakan skor yang diperoleh. Jadi demikian untuk rumusnya, dan sekarang untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke dalam salah satu soal. Di sana terdapat XI dan XI pangkat 2. XI adalah kelas atau skor yang diperoleh dari kelas tersebut. Yang pertama 45, 56, 69, 70, 80 sehingga XI keseluruhan yaitu 320. Nah, untuk XI kuadrat atau skor yang diperoleh pangkat 2 terdapat beberapa kelas. Untuk yang pertama 2025, 3136, 4761, 4900, 6400 sehingga XI atau total keseluruhan nilai itu 21.222. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung standar deviasi data tunggal tersebut, apalagi berdasarkan angka mentah? Nah, berdasarkan rumus di atas, mari kita telaah satu persatu. Yang juga telah dicantumkan di mana S sama dengan akar.
5 dikali 21.222 dikurang 320 pangkat 2 per 5 kali 5 dikurang 1. Sehingga hasil yaitu 13,62. Sekarang menghitung tentang varians, yang dimana S2 sama dengan S kuadrat maksud saya sama dengan 5 dikali 21.222 dikurang 320 kuadrat per 5 dikali 5 dikurang 1. Sehingga hasil dari varians tersebut 185,50. Nah, sekarang marilah masuk kita tentang aplikasi rumus menghitung standar deviasi data bergolong berdasarkan deviasi. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh presenter pertama tadi, ada beberapa rumus yang termasuk dari data bergolong berdasarkan deviasi, yang dimana S sama dengan akar sigma Fi atau frekuensi dikali Xi dikurang X tutup kurung kuadrat per N dikurang 1, dan berdampingan dengan varians dengan simbol S pangkat 2 sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh di bawah, di mana terdapat beberapa data yang telah digolongkan dalam bentuk nilai ujian 31 sampai 40, 41 sampai 50, kelas ketiga 51 dikurang 60 hingga nanti sampai 91 dikurang 91 hingga 100. Itulah masing-masing nilai ujian dari kelas atau data yang ada. Nah, berdasarkan nilai ujian tersebut terdapat V atau frekuensi yang muncul. Untuk kelas pertama 1, kemudian diikuti dengan 2, 5, 15, 25, 20, dan 12. Sehingga Xi atau skor yang diperoleh dari frekuensi tersebut 35,5, 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 75,5, 85,5, 95,5. Kemudian Xi atau skor yang diperoleh ini juga merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas pada nilai ujian tersebut. Jadi sehingga nanti jika dirumuskan S sama dengan akar sigma F I dikali Xi kurang X kuadrat per N dikurang 1 sama dengan akar dari 13.598,58 yang diambil dari hasil atau total nilai Fi dikali Xi dikurang X kuadrat per 80 yang diambil dari total atau jumlah frekuensi dikurang 1 sama dengan akar dari 172,134 dengan total dengan jumlah 13,12, sehingga varians dari standar deviasi itu
172,13. Jadi demikian, saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Halo guys, terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya, dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung aplikasi rumus menghitung standar deviasi berdasarkan angka mentah dan standar deviasi. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut silakan simak video saya. Demikian saja. Baik, saya akan mencoba melanjutkan untuk menjelaskan tentang aplikasi rumus menghitung standar deviasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi rumus menghitung standar deviasi data bergolong berdasarkan deviasi. Jadi di sini ada nilai ujian, FI, XI, XI kurang X, XI kurang X kuadrat, FI cross XI kurang X kuadrat. Jadi nilai ujian di sini ada 31,40 sampai 991 sampai 100. Jadi FI ini dalam hal ini adalah frekuensi antara 31 sampai 40. Begitu juga dengan seterusnya 41,50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Inilah frekuensinya 1, 2, 5, 15, 25, 20, 12. Sedangkan XI di sini adalah berbicara tentang titik tengah. Titik tengah artinya ini nilai dari 31 di antara 40. 41 sampai 50, titik tengahnya apa? 45,5. Titik tengah dari 51 sampai 60, titik tengahnya adalah 55,5. Titik tengah dari 61 sampai 70, titik tengahnya adalah 65,5. Titik tengah dari 71 sampai 80 adalah 75,5. Titik tengah dari 81 sampai 90, titik tengahnya adalah 85,5. 91 sampai 100, titik tengahnya adalah 95,5. Kemudian di tabel yang kolom 4 ada XI kurang X. Jadi XI kurang X ini terdiri dari 41,125, 31,125, 21,125, 11,125, 1,125, 8,875, dan 18,875. Kemudian XI kurang X. Jadi ini dikuadratkan. Ini udah ada kuadratnya. Jadi maksudnya di sini 41 dalam kurung dulu 41,125 dikuadratkan. Jadi 41 kali 41,125 kali 41,125. Begitu juga dengan seterusnya 31,125 kali 31,125, hasilnya 968,765,6. Begitu juga dengan 21,125 dikuadratkan menjadi 446,256. Kemudian 11,125 dikuadratkan menjadi 123,7656. Begitu juga dengan 1125 hasilnya 1,2656. Begitu juga dengan 8,875 dikuadratkan menjadi 78,7656 dan 18,875 dikuadratkan menjadi 356,2656. Jadi di tabel kolom yang terakhir ada FI kali FI cross XI kurang X kuadrat. Jadi hasil dari FI kali XI X kuadrat. Jadi 1 kali 1691,2656 sama dengan 1 tetap. Sedangkan yang kedua itu 2 kali 968,77656 hasilnya 1937,512. Kemudian 5 kali 446,2656 hasilnya 2231,328.
dan 15 dikali 123,7656 hasilnya 1856,484 dan sampai yang terakhir itu 12 kali 356,2656 hasilnya 4265,1872. Jadi hasilnya jumlahnya yaitu FI kali XI kurang X kuadrat. Hasilnya semuanya yaitu 13.598,5888. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah 80. Jadi untuk menghitung hasilnya semuanya, maka S atau varian akar dari FI cross XI kurang X kuadrat per N kurang 1, N dalam hal ini jumlah data, sama dengan FI tadi jumlahnya 13.598,5888 per N jumlah data 80, ini jumlah data kurang 1. Hasilnya adalah akar dari 172,134 sama dengan 13,12. Sedangkan jika dikuadratkan maka S kuadrat atau varian 2 kuadrat sama dengan 172,13. Jadi itu mengenai aplikasi rumus menghitung standar deviasi data bergolong berdasarkan deviasi. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi rumus menghitung standar deviasi data bergolong berdasarkan angka. Jadi ini sama halnya dengan yang di atas tadi, cumanya yang berbeda tidak ada pengkuadratannya. Jadi ada di sini nilai ujian 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80. Jadi FI di sini adalah frekuensi, XI sama dengan titik tengah XI2 dikali 2 35,5 FI XI, jadi nilai 1 kali 35,5 ini dikali nilai frekuensi sama dengan titik tengah itu dikali. Kemudian FI XI ini dikuadratkan 35,5 91 kuadrat 277,5 kuadrat, hasilnya menjadi FI XI ini di mana 1260, 4140 dan seterusnya. Jadi jumlah frekuensinya di sini tetap 80 dan FI kali XI atau nilai frekuensi kali titik tengah jumlahnya semuanya 6130 dan jumlah dari kuadrat FI kali XI atau frekuensi kali titik tengah yaitu 483.310. Jadi untuk menghitung variansinya N kali FI kali XI kuadrat kurang FI kali XI kuadrat per N kali N kurang 1 sama dengan N atau jumlah data 80 kali FI jumlah FI kali XI kuadrat 483.310 kurang 6.130 kuadrat per 80 N jumlah data cross N 80 kurang 1. Jadi nilai hasilnya akar dari 172,136 adalah 13,12. Jadi tetap sama jika dikuadratkan menjadi 172,13. Jadi demikian saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih jika di dalam penjelasan saya ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Demikian saja. Yahoo.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Bagian 3, skor standar. Meliputi Z-score dan T-score. Pengertian dari Z-score sendiri yaitu skor standar berupa jarak skor seseorang dari min kelompoknya dalam satuan deviasi. Kegunaannya yaitu membandingkan posisi seseorang dengan orang lain dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya itu simpangan baku atau biasa disebut dengan standar deviasi, yaitu ukuran sebaran statistika yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Simpangan baku sendiri merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Rumus dari Z-score yaitu XI sama dengan XI dikurang mu per S, dimana keterangannya yaitu XI sama dengan skor X yang diperoleh, mu sama dengan skor rata-rata, dan S sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Jadi, Z-score adalah besarnya penyimpangan skor individu dari rata-rata dibagi standar deviasi. Rata-rata skor standar sama dengan 0 dengan standar deviasi. Selanjutnya itu T-score. T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. Rumus dari T-score yaitu TI sama dengan 50 ditambah 10 ZI. Ini adalah contoh pengerjaan dari skor standar. Pada UAS, Andi memperoleh nilai 60 untuk mata kuliah CE. Sedangkan untuk mata kuliah CE, rata-rata kelas adalah 50 dan simpangan bakunya itu 10. Sedangkan untuk mata kuliah CO, Andi memperoleh nilai 56 dan rata-rata kelasnya 48 dengan simpangan baku 4. Dalam kasus ini, di manakah posisi nilai Andi yang lebih baik? Jadi jawabannya yaitu mata kuliah CE, Z sama dengan 60 dikurang 50 dibagi 10 sama dengan 1. Untuk mata kuliah CO, Z sama dengan 56 dikurang 48 dibagi 4 sama dengan 2. Dengan begitu, hasil yang diperoleh yaitu nilai Andi untuk mata kuliah CO lebih baik posisinya daripada nilai mata kuliah CE. Demikian penjelasan untuk skor standar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan beberapa hal sebelum kurva normal dan starting eleven ini. Maka dari penjelasan mereka kita dapat mengambil beberapa poin. Dan kemudian untuk selanjutnya saya melanjutkan penjelasan yakni membahas tentang kurva normal dan starting eleven. Nah, kita mulai yang pertama membahas tentang kurva normal. Jadi, kurva normal merupakan sebagai sarana untuk mendorong seorang manajer melakukan penilaian terhadap bawahannya atau juga bisa dikatakan terhadap karyawan-karyawannya. Yang mana pada kurva normal ini kita dapat menemukan dua premis yang sering terjadi pada kurva normal, yakni sebagian besar karyawan memiliki kinerja yakni rata-rata atau bisa dikatakan central tendency. Nah, dan yang kedua, jika dalam penilaian kita merasa ada 10% dari tim kita yang memiliki nilai baik sekali, maka dari tim kita tersebut juga akan ada 10% yang memiliki nilai kurang. Nah, jadi dalam suatu organisasi sering sekali terjadi seorang manajer memberikan nilai baik kepada seluruh ataupun kepada setiap karyawannya. Sehingga hal tersebut
tidak memacu karyawannya atau tidak memacu para karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut untuk berkompetisi secara sehat terhadap karyawan yang lain. Nah, sedangkan dalam hal ini juga menyebabkan beberapa dampak, yakni karyawan yang memiliki prestasi yang bagus akan merasa kurang dihargai secara cukup. Sedangkan karyawan yang memiliki nilai yang sudah cukup, maka mereka akan merasa sudah puas dengan hal tersebut dan tidak akan melaksanakan atau tidak menciptakan suatu pembaharuan lagi dari apa yang telah mereka peroleh. Nah, sekian penjelasan tentang kurva normal. Sekarang kita masuk pada starting 11. Nah, starting 11 pertama ya, kita membahas tentang starting 11 ini, di mana istilah ini sering sekali digunakan untuk para pemain utama pada sepak bola, yang mana jika dikaitkan pada suatu organisasi, maka seorang manajerlah yang menarik kesimpulan atas nasib ataupun atas pekerjaan karyawannya tersebut, apakah masuk menjadi pemain utama atau tidak pada organisasi tersebut. Nah, jadi seseorang yang tidak masuk pada pemain utama atau starting 11 itu dikarenakan dua hal. Yang pertama, seorang manajer tidak memerlukan karyawan yang bekerja pada suatu bidang tertentu, atau ya, bisa dikatakan seorang manajer itu tidak memerlukan lagi karyawan itu karena adanya suatu perubahan strategi, adanya suatu perubahan pekerjaan di organisasi tersebut. Dan yang kedua, karyawan itu dikarenakan karyawan tersebut is simply not good enough to be in starting 11, ataupun bisa dikatakan bahwa karyawan tersebut tidaklah cukup baik, tidaklah cukup berkompeten dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang kurva normal dan starting 11. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home